Artinya sukarelawan, artinya pelayan, lebih dalam lagi artinya hamba, lebih dalam lagi artinya budak. Saya pikir ini tema yang luar biasa. Saya melayani Natal belum pernah dapat tema ini. Dan saya pikir ini hatinya Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua jadi anak-anak muda yang sukarelawan, yang melayani Tuhan, yang sama seperti Yesus, punya hati hamba. Karena saya melihat banyak sekali anak-anak muda gak punya hati hamba, yang punya hati ngebos, tapi bukan di sini, di Tanah Karo. Tapi kalau aku khotbah jangan pula amin lah. Kalau aku khotbah di Tanah Karo, aku bilang bukan di Tanah Karo, di Tapokide, aku bilang. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar sama seperti Yesus. Saya mau tanya ya, saya gak lama. Kalau saya tanya tolong dijawab. Kira-kira waktu Yesus ada di dunia, dia dibaptis lalu dia melayani Tuhan selama 3,5 tahun, apa saja yang kira-kira Yesus lakukan? Yang anak muda tahu. Makan, bagus. Oke, malam ini saya rindu kita nggak usah bicara yang rohani-rohaninya. Apa yang Yesus lakukan yang nggak usah melayani, mengusir setan, berdoa, nggak usah. Itu semua kita udah tahu. Yang kayaknya nggak biasa, apa lagi? Lapar, iya. Apa lagi? Apa? Bernapas sudah pasti. Haus, iya. Mancing, mangga-mangga. Apa lagi? Apa? Panen buah. Ya, mungkin ya Yesus berbicara soal pokok anggur. Nah, saya mau tanya, kira-kira Yesus mungkin nggak kenyangkan sarapan? Ada yang bilang mungkin, ada yang bilang enggak. Oke, sebelum saya tanya kembali pertanyaan ini, Yesus waktu itu adalah orang sakti. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa jamah orang buta, bisa melihat. Dia bisa jamah orang lumpuh, bisa berjalan. Dan Yesus itu sakti. Kalau dipakai zaman sekarang, Yesus itu lagi viral. Di mana-mana berbicara soal Yesus. Kalau ada perayaan bulan Desember, di mana-mana pembicaranya Yesus, Yesus, Yesus. Dan Yesus waktu itu sangat ngetop. Banyak orang yang mau mengikut Yesus. Banyak orang yang mau jadi murid Yesus. Nah, kembali saya ke pertanyaan tadi. Kira-kira siapa yang siapin sarapan? Yesus atau murid-murid? Gimana kira-kira? Siapa yang siapin sarapan? Oke, saya bawa ke zaman sekarang lah. Siapa kira-kira kalau Yesus KKR kita bawa zaman sekarang, mereka bawa sound system. Siapa kira-kira yang angkat sound system? Murid-murid atau Yesus? Ada bilang Yesus, ada bilang murid-murid. Ayo, saya rindu kita baca ini. Markus 10 ayat 45. Silakan. Markus 10 ayat 45. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dari ayat ini kira-kira siapa yang menyiapkan sarapan? Yesus. Kira-kira siapa yang angkat-angkat speaker? Yesus. Mungkin dibantu murid-murid, tapi saya percaya Yesus itu nggak ngebos. Dia duduk di depan, dia santai-santai. Thomas, tolong angkat speaker itu. Thomas, kurang bagus ini. Nggak seperti itu. Yesus jelas di sini. Aku datang untuk melayani. Kira-kira kebayang nggak kita? Murid Yesus itu masuk angin. Kalau murid Yesus masuk angin, kebayang nggak kita Yesus itu urutin murid-murid? Gimana Petrus, capek ya? Iya, nggak berhenti kita pelayanan Natal. Iya Tuhan Yesus, Yesus dulu. Oh, gimana? Udah lumayan. Aku juga Tuhan Yesus masuk angin. Nah, sini Thomas, di sini. Biar Tuhan Yesus urut. Memang itu tidak dicatat di Alkitab, tapi saya percaya itu Yesus lakukan. Yohanes bilang, kalau semua ditulis gak cukup. Isi dunia ini langit itu menjadi kisah cerita Yesus. Saya percaya kalau ada murid yang sakit, Yesus urut. Yesus gak bilang, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Saya percaya lambang pemberitaan Kristus bukan mujizat, tapi kasih. Ini yang
Yesus lakukan. Dia lakukan, dia melayani, dia melayani. Saya rindu kita baca ayat di atasnya. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus bilang pemerintah waktu zaman itu mereka memerintah dengan tangan besi. Mereka semua ngebos. Kau sini, kau nggak beres, kupecat. Nah itu udah dari zaman Yesus kalau menurut cerita ini. Dan kalau kita lihat hari-hari ini banyak juga pemimpin-pemimpin yang ngebos, nggak mau melayani, nggak mau kerja, haus akan kekuasaan, haus akan penghormatan, haus akan dilayani, bukan melayani. Dengar anak-anak muda, kalau engkau haus selalu untuk dilayani, hidupmu akan menjadi sumber masalah. Tapi kalau kita belajar dari hidup Yesus, dia melayani, bukan menuntut untuk dilayani. Justru dia akan selalu menjadi sumber solusi. Bilang kiri kanan, kamu harus melayani, bukan dilayani. Saya maaf ini, saya melihat banyak sekali anak-anak muda. Saya nggak nyinggung di sini, tapi kalau saudara tersinggung bertobatlah. Saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang ngebos. Saya ini pelayanan Natal kemana-mana, saya suka memperhati-hatikan, saya suka mengamat-amati. Seringkali orang sibuk semua bekerja, sibuk merapikan perayaan Natal. Datang anak-anak muda yang ngebos, sibuk foto-foto. Bapak gembala, ibu gembalanya sibuk melakukan semua. Dia sibuk foto dulu. Saya pikir foto nggak salah. Ada yang anak-anak muda pura-pura main handphone, pura-pura melakukan apa-apa supaya tidak melayani. Itu bukan yang Tuhan Yesus inginkan. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Yesus bilang, tidak demikian sama kamu. Ya kalau pemerintah dia mau ngebos sukanya situ. Itulah bahasa bebasnya. Kalau saya baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, dia bilang gini, tapi kalian nggak boleh gitu, nggak boleh kayak bos-bos di zaman Yesus itu, pemerintah suka ngebos, nggak boleh gitu. Anak muda, khususnya anak muda Grace kampung kita, nggak boleh gitu. Sebaliknya, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kira-kira kalau dari ayat ini, Tuhan mau gak kita jadi anak muda yang besar? Mau. Kira-kira Tuhan mau gak kita? Salah gak kita jadi anak muda yang terkemuka? Enggak, itu Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi terkemuka, artinya Yesus juga izinkan kita jadi terkemuka. Yesus izinkan kita jadi anak-anak muda yang besar. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu mau jadi besar, bukan besar orang taruh ya. Kalau besar orang taruh, besar kau nanti katanya. Itu lain lagi ceritanya. Ini besar ini maksudnya terkemuka. Hendaklah kamu melayani, menjadi pelayan. Saya ketemu banyak anak-anak muda yang gengsi melayani. Banyak anak-anak muda yang berpikir pelayanan itu jadi worship leader, pelayanan itu jadi pemain musik. Tapi waktu disuruh ngepel gereja, dia berpikir itu bukan pelayanan. Maaf om, aku gak punya karunia untuk itu. Oh, pelayanan. Tapi jelas menurut firman Tuhan, kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah kamu melayani. Tuhan melihat sikap hati kita waktu kita melayani. Banyak orang gak mau ngepel, gak mau melakukan hal-hal yang hina. Gengsi om, turun harga diriku. Siapa yang membuat turun harga diri kita? Itu pikiran kita, bukan seperti itu. Banyak laki-laki gak mau mengerjakan cuci piring, nyapu, ngepel. Itu kan pekerjaan perempuan om. Siapa bilang itu pekerjaan perempuan? Mana ayatnya? Saya gembala,
Sampai hari ini saya juga masih mengepel gereja. Bukan karena nggak ada yang ngepel, karena saya juga mau mengambil bagian mengepel gereja, mengepel rumah Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhanku. Apa yang saya masih bisa kerjakan, saya akan terus kerjakan. Aku nggak bilang, aku ini kan gembala, kok jemaat enak-enak saja, kok aku yang ngepel. Enggak. Saya belajar lakukan firman Tuhan ini. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah kamu melayani. Bilang kiri kanan, kalau mau jadi terbesar, hendak melayani. Saya mungkin 3 atau 4 hari yang lalu ada melayani satu Natal di daerah Simalungun sana. Waktu mau mulai Natal, tiba-tiba sound system semua lampu mati. Put! Rupanya meterannya balik. Karena ternyata powernya terlalu besar, jadi listrik di Jambur itu nggak cukup. WL udah di depan, udah mau nyanyi. Lalu waktu saya lihat bapak gembalanya situ, saya datang ke situ diundang sebagai pembicara. Saya udah rapi, udah pakai jas, udah ganteng lah kayak malam ini. Saya lihat bapak gembalanya itu sibuk ngangkat-ngangkat speaker. Saya nggak dalam hatiku, oh ya Ardi, aku kan pembicara. Nggak gitu. Langsung ringankan langkahku, apa yang mau dibantu? Kami angkat speaker, kami gimana, yang mana? Kayaknya power ini terlalu kuat, ini jangan dipakai, ganti speaker, ganti. Sambil nyanyi kami ganti speaker. Saya keringatan, saya capek. Tapi saya tidak merasa itu menurunkan harga diri saya, enggak. Saya selalu lebih percaya, kalau aku mau jadi terbesar, aku harus melayani. Karena Yesusku, bosku pun melayani. Bilang kiri kanan, bos kita melayani. Siapa sih lo? Sok ngebos. Kita jangan ngebos anak-anak muda, kita semua harus bertobat. Saya percaya Tuhan mau semua angkat kita di sini jadi orang yang besar. Tapi sekali lagi, untuk menjadi yang terbesar, menjadi terkemuka, harus melayani. Lihat Yesus, dia lahir. Dari lahirnya pun udah kelihatan hati hambanya. Dia lahir di balungan, seharusnya dia lahir di istana. Gak apa-apa, dia hidup juga. Sampai firman Tuhan bilang gak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai dia mati pun kuburnya dipinjam-pinjam. Itulah Yesus. Dia datang ke dunia ini karena dia mau melayani. Dengar teman-teman, di dalam hidup Yesus itu ada 2 karakter ini. Yang pertama, dia punya karakter hamba. Tapi di dalam hidupnya dia juga seorang raja. Ada ayat-ayat di Alkitab di mana ini digabungkan di dalam hidup Yesus. Dia punya hati hamba, dia punya sifat karakter, dan dia memang seorang raja. Filipi 4 ayat 19 bilang begini, Allahku akan mencukupkan seluruh kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau teman-teman kita pergi ke kafe, lalu kita pesan makanan, lalu kita panggil pelayannya, lalu pelayannya akan datang, dia akan tanya, mau pesan apa Pak? Pesan BPK, porsi sedang, 2, pakai cabai giling. Nanti nira 1, udah, apa lagi Pak? Apalagi seorang pelayan akan menanya apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu dia bilang sebentar ya Pak. Lalu dia ke belakang, dia akan memenuhi keperluan kita. Yesus bilang begini, firman Tuhan bilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Yesus datang kepada kita, anak-anaknya. Apa yang menjadi keperluan? Yesus datang sebagai seorang hamba, sebagai seorang sukarelawan. Apa yang menjadi kebutuhanmu laku? Jodoh. Dan Yesus gak hanya datang sebagai pelayan. Ditutup di ayat itu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut, bukannya standar pelayan, tapi standar raja, menurut kekayaan dan kemuliaan. Dahsyat. Ada sifat hamba, ada sifat raja di dalam hidup Yesus. Pernah juga dengar cerita kalau ada lukisan-lukisan gambar Yesus mengetok pintu. Aku mengetok pintu, dan jika ada yang membukanya, aku akan masuk dan makan bersama dengan mereka. Saudara tahu orang yang ketok pintu itu sifat siapa? Itu sifat seorang pelayan, sifat seorang hamba.
Kalau bos, kalau pemimpin nggak perlu ketok-ketok. Ya masuk saja. Tapi Yesus lihat, aku mengetok. Dan waktu kita buka pintu hati kita, Yesus bilang apa? Aku makan. Seorang pelayan gak akan mungkin makan. Waktu dia makan di dalam posisi seorang raja. Jadi Yesus itu luar biasa. Yesus juga bilang di dalam amanat aku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu. Biasanya yang menyertai itu bukan bos. Biasa bos disertai. Yesus bilang, aku sertai kamu. Aku mau jadi hamba, aku mau jadi pelayan. Tapi Yesus menyertai kita bukan dalam posisi seorang hamba, pelayan. Tapi Yesus menyertai kita sebagai seorang raja. Kalau Yesus menyertai kita hanya sebagai seorang hamba, banyak kali masalah kita nanti. Tapi waktu Yesus sertai kita sebagai seorang raja, apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan akan cukupkan. Nah, itulah hamba. Teman-teman, saya mau bilang, volunteer ini bukan hanya sukarelawan, tapi hamba. Hamba itu berbeda dengan pembantu zaman sekarang. Pembantu zaman sekarang pun sudah hampir nggak pernah lagi kita dengar apa pekerjaanmu pembantu. Sekarang udah lebih keren namanya, asisten rumah tangga. Walau pengertiannya memang tetap pembantu, tapi namanya lebih keren, asisten rumah tangga. Dan asisten rumah tangga zaman sekarang udah manja. Mau kerja sama aku, berapa gajinya? Berapa jam kerja? Dapat makan nggak? Kalau enggak, itu zaman sekarang. Zaman Yesus, hamba itu dijual, nggak ada harganya. Dan kalau waktu zaman Yesus, budak itu dijual. Kalau tinggi besar, kayak bapak gembala kita, mahal. Bisa jadi bodyguard. Kalau di bawahnya sedang-sedang, lebih murah. Ada satu hamba yang udah nggak laku. Ada. Oh, oke. Cek. Ada satu hamba yang udah nggak laku lagi. Karena hamba itu maaf, dia udah terlalu tua dan cacat fisik. Dan biasanya budak itu hanya dijadikan jadi bonus. Contohnya, kalau bapak beli yang besar sama yang sedang-sedang ini, bapak inilah aku kasih bonusnya. Biasanya hamba yang bonus itu nggak bisa lagi jadi apapun selain jadi keset kaki di depan rumah orang Yahudi. Teman-teman tahu keset kaki? Biasanya apa tulisan di keset kaki? Well told me. Di depan pintu itu biasanya kita pijak gini. Kita pijak, lalu kita tinggalkan kotoran. Itulah keset kaki. Dan itulah yang dikerjakan budak yang gak laku itu tadi, budak bonus. Dia akan tunggu duduk di pintu rumah orang Yahudi. Dan waktu orang Yahudi masuk, zaman itu belum ada sepatu seperti sekarang, belum ada mobil, jadi kemana-mana jalan kaki. Dan waktu mereka masuk pintu, dikasih kakinya lalu dibasuh oleh budak bonus itu. Dan kalau gak bersih kita bisa tempelin. Bagus pikir, bersih kurang bersih. Dan kalau dia jatuh, berdarah, gak masalah. Di zaman itu budak gak ada harganya. Pokoknya aku asal udah beli budak, dicap dia budak Kristus, udah suka-sukaku. Mau kutunjang boleh, mau gak ku kasih makan boleh, mau ku setrika mukanya boleh, mau mati juga dia boleh, mau ku peluk dia juga gak masalah. Pokoknya suka-sukaku. Kalaupun dia mati, gak ada Komnas HAM yang dia bisa tuntut. Dan waktu itu belum ada zaman handphone. Waktu kupukul itu, kupirakan kau, ya kupirakan, nggak gitu. Budak zaman itu nggak ada harganya. Dan waktu ada orang beli budak, sejak saya beli budak itu dan dia menjadi budak Kristus, nggak ada lagi tujuan hidupnya. Cuma satu tujuan hidupnya, biar aku hidup, biar bagaimana supaya Tuanku Kristus ini senang. Kalaupun aku nggak makan, kalaupun aku nggak dihormati, nggak dihargai, yang penting supaya Tuhanku ini senang. Cuma itu lagi hak hidup. Itulah volunteer.
Itulah kita teman-teman. Sadarkah kita semua sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Dan hari ini kita itu jadi budaknya Yesus, jadi hambanya Tuhan. Dan kita gak punya tujuan hidup apalagi, cuma satu, biar bagaimana supaya Tuhanku senang. Itulah melayani. Kira-kira kalau kita nyanyi, WL bilang, ayo semangat, kita nyanyinya gini, Tuhan senang gak itu? Kalau enggak, jangan begitu. Kalau kita nyanyi kor di depan, lalu kita lihat ke atas, Tuhan senang gak gitu? Jangan lagi gitu. Tadi rata-rata saya lihat semua, ada apa ini? Saya lihat juga ada apa? Kita lihat di atas ini ya. Jangan lihat begini. Kira-kira kalau kita suka terlambat, Tuhan senang gak? Gak senang, jangan terlambat. Kira-kira kalau kita suka gosip, Tuhan senang gak? Enggak. Sebagai sukarelawan, sebagai hamba yang harus kita lakukan agar Tuhan kita itu senang. Saya berharap kita sadar ini semua anak-anak muda. Kita ini semua hamba Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu dia sadar hidupnya untuk menyenangkan Tuhan, hidupnya untuk melayani Tuhan. Satu kali saya diundang melayani di satu sekolah di daerah Tanah Karo. Lalu yang undang itu bilang, Bang bisa melayani Paskah. Oh bisa. Lalu dia bilang, Bang sorry, kali ini Paskahnya berbeda dari biasa. Bedanya gimana? Kami rencanakan undang semua sekolah-sekolah setanah Karo, SMA, SMK sederajat. Jadi semua kita akan kumpul di lapangan sekolah kami, Bang. Kita akan pakai lapangan, kita pasang tenda, kita pasang sound system, dan alam jadi pembicara. Dalam pikiranku keren, bakalan banyak yang hadir. Mungkin sampai ribuan kalau ada sekolah di Tanah Karo. Dalam pikiranku nanti waktu aku datang di acara itu, aku turun dari mobil langsung disambut panitia. Ayo Bang, duduk di depan. Langsung kayak tadi dikasih minum. Biasa beda. Itu dalam pikiran. Dan waktu sampai hari H, aku sampai di sekolah itu, aku turun dari mobil, aku udah dengar suara dentuman musik yang luar biasa karena mereka sewa sound system yang besar. Lalu aku turun dari mobil, aku lihat gak ada satu pun yang menyambut aku. Dan yang mengundang aku pun gak aku kenal karena dia telepon, aku telepon gak aktif. Akhirnya aku mulai masuk, tapi sudah dengan hati yang gak tenang, gak nyaman, menggerutu. Baik, sekolah baik, kok kita gak dihargai? Lihat, perasaan seorang ngebos itu kayak gitu, kok gak dihargai? Akhirnya aku masuk di sekolah itu, aku duduk di belakang. Tunggu, mana tahu ada yang kenal aku. Gak ada satu pun yang peduli. Cuek semua. Mereka lompat-lompat senang, aku panas. Kira-kira kenapa aku panas? Karena di sini menuntut untuk dilayani. Karena pikiranku, aku disambut ulang dan banyak sekali masalah karena dituntut. Kita menuntut untuk dilayani. Coba aku tadi gak tuntut untuk dilayani. Apa rupanya masalahnya kalau gak disambut? Dulu datang aja, kenapa rupanya? Duduk di belakang, apa rupanya masalah? Nggak ada. Tapi ini yang saya mau ceritakan bagaimana banyak sekali masalah-masalah timbul kalau kita jadi anak-anak muda mau dilayani. Lalu MC-nya bilang, kami mau undang Bapak kepala sekolah maju ke depan untuk pimpin acara kita. Datang pula kepala sekolahnya berdoa nih. Tuhan, kami mau mulai Paskah, berkati mulai Paskah kami. Khusus kami berdoa buat Bapak pembicara kami yang belum tiba di tempat ini. Tibakan dengan selamat. Waktu saya dengar itu, hatiku makin panas. Ada dua timbul dalam pikiranku. Yang pertama, mereka memang gak lihat aku. Memang waktu itu aku belum seganteng sekarang. Mungkin mereka gak kenal. Oke, itu masih benar. Tapi yang kedua, pikiranku mulai galau.
Dalam pikiranku, jangan-jangan mereka udah ganti pembicara tanpa sepengetahuanku. Makanya aku gak disambut. Oh, udah gagal. Dalam hatiku antara tetap di tempat atau pulang aja lah. Supaya malu pun gak malu kali. Kalau mundur pun aku gak begitu banyak yang melihat. Dan waktu itu aku panas, aku kecewa, aku marah. Karena aku mempertahankan hakku untuk dilayani. Sampai akhirnya berdoa, orang semua bersuka cita. Waktu berdoa mereka dilawat Tuhan, mereka semua nangis. Aku pun nangis. Tapi mereka dilawat Tuhan, aku dilewat Tuhan. Aku kepahitan. Kenapa? Ada yang tidur? Dan saudara tahu, oke, lihat lagi semua ke depan. Dan saudara tahu, waktu semua lagi tenang dan waktu lagi berdoa, waktu aku berdoa, hatiku panas. Di dalam hatiku, oh, aku gak akan mau lagi diundang sampai mati ke sekolah ini. Gak ada penghargaannya. Dan waktu berdoa, itulah kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat bekerja. Waktu aku lagi berdoa, ngedumel, ngomel, panas, menuntut untuk dilayani. Tiba-tiba sepertinya keset kaki itu lewat dalam doa. Welcome. Tuhan gak ada ngomong apa-apa, cuma seperti Tuhan melintaskan waktu aku berdoa, waktu aku sumur-sumur, ada seperti keset kaki yang lewat. Welcome. Dan dengan singkat waktu itu Roh Tuhan berbicara jelas dalam hatiku. Roh Tuhan ngomong gini, Krispus, kau itu cuma hamba, kau itu cuma keset, kau itu jangan sombong. Yang perlu dihargai bukan kau. Kau itu kenapa panas karena kau menuntut untuk dilayani. Kau bukan untuk dilayani. Kau itu hambaku yang patut, yang layak dihargai. Aku. Kau itu cuma keset, hamba, sombong. Jelas. Hanya dengan welcome, suara itu masuk. Aku jadi waktu aduh. Kok sombong kali aku. Dan waktu itu cepat-cepat minta ampun Tuhan, ampun ya. Hari ini aku kecewa karena aku menuntut untuk dilayani. Padahal Engkau Yesusku, bosku, Tuhanku pun datang untuk melayani. Ampun ya. Aku kembali menangis, tapi sekarang dengan hati yang sudah berbeda. Tiba-tiba yang undang saya lihat, saya di belakang. Oh Kristus, aduh, udah lama. Ayo ke depan. Lalu saya duduk di depan. Lalu saya sampaikan firman Tuhan. Waktu itu sangat sederhana. Lalu saya bilang, ya Bapak, anak-anak muda, saya mau berdoa buat kalian. Tapi dengan hati yang sudah tidak lagi menuntut untuk dilayani. Aku sadar, aku ini volunteer, aku ini hamba, aku ini budaknya Tuhan. Lalu aku bilang, aku mau berdoa buat kalian ya. Lalu aku berdoa, doaku sederhana. Tuhan, berkati mereka. Tiba-tiba 2 orang sana, perempuan, anak sekolah, mereka teriak, Tuhan, ampuni kami. Tiba-tiba di sana lagi menuntut, Tuhan, ampuni kami. Nangis. Tuhan bekerja, aku lihat. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Dan banyak waktu itu orang bilang, Tuhan, lihatlah kalau kita mau punya hati yang melayani, tidak menuntut untuk dihargai, untuk dihormati, karena kita sadar kita ini hamba, percaya ada Tuhan kita yang akan terus menyertai kita dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Amin. Seberapa sering banyak kita anak-anak muda begitu nggak dihargai, kita kecewa, kita kepahitan, kita nggak mau lagi melayani. Waktu Natal, Bapak Gembala, Ibu Gembala mungkin terlalu sibuk, lupa memberi kado sama kita. Gereja apa itu? Aku udah capek main rebahan. Satu aku yang gak dapat kado. Padahal gak disengaja. Ya maklum lah, kami gembala-gembala kadang lupa, bukan disengaja. Aku gak mau lagi melayani Tuhan. Emang di sini saja gereja. Dan ketawa. Kalau ada yang seperti itu, bertobat. Jangan punya mental bos.
Kalau saudara mau menjadi besar harus punya mental hamba. Dinasehati, ya om, maafkan om, saya salah om. Kamu tadi kok gini. Kenapa rupanya? Itu bukan mental hamba. Ya om, saya salah om, doakan saya om. Harus punya mental yang benar. Amin. Waktu saya belajar mental ini, banyak sekali yang selama ini jadi masalah bagi saya. Udah nggak jadi masalah lagi. Sekarang bagi saya mau dihargai mau nggak masalah. Yang penting Tuhan dihargai. Sampai sekarang Tuhan terus memuji saya. Saya bukan oh udah lulus sekali dihargai lagi, nggak. Sampai sekarang Tuhan terus pesta. Mungkin sekitar seminggu lalu ada pelayanan Natal. Saya ditelepon, Pak bisa melayani Natal, bisa jam berapa? Jam 8. Sebelum jam 8 saya sudah sampai di tempat itu. Saya sampai di situ, belum ada orang. Cuma tukang sound system di situ sama saya. Dia tendahkan. Saya tunggu 10 menit, datangan satu-satu orang. Saya tunggu setengah jam, datang lebih ramai. Saya tunggu 1 jam. Saya tunggu 1,5 jam. Saya tunggu 2 jam. Acara belum dimulai. Udah sampai jam 10. Baru jam 10:30 acara dimulai. Dari jam 8 aku udah duduk di situ. Panas, ya panas. Tapi waktu aku panas, aku tanya sama Tuhan, gimana Tuhan? Oh, Tuhan ngomong, belajarnya nak, tes lagi ya, rendah hati ya. Udah lama nggak dites rendah hati, belajar rendah hati, sabar ya. Oh iya Tuhan. Kalau dulu itu langsung saya blacklist itu. Oh dia undang, nggak mau lagi aku. Tapi kalau sekarang aku harus belajar rendah hati. Mau dihargai mau nggak apa-apa. Yang penting Tuhanku, bosku dihargai. Aku datang ke sini mau bawa nama bos. Aku datang ke sini mau bawa nama bosku, bukan namaku. Ya udah, aku namanya hamba, mau dihargai mau nggak masalah. Dan waktu itu saya melayani sederhana dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi nggak usah kita menuntut untuk dihargai. Peganglah prinsip firman Tuhan ini. Kalau kita mau jadi besar, melayani. Mau jadi besar, melayani. Mau jadi besar, melayani. Dari gereja manapun saudara, kalau mau jadi besar, melayani. Jangan gengsi-gengsi melayani. Bos kita itu melayani, dia nggak gengsi-gengsi. Kita harus punya sikap yang benar. Percayalah, saya selalu percaya, saya selalu bilang gini. Seperti anak panah. Kalau tahu anak panah itu, kalau kita tariknya pelan, dia terjunnya juga pelan. Tapi kalau kita tarik makin rendah, dia akan makin tinggi terbangnya. Dengan anak muda, semakin engkau rendah hati di hadapan Tuhan, punya mental hamba, aku ini pelayan, aku ini harus melayani Tuhan. Gak perlu aku dihargai. Kalau dihargai puji Tuhan, kalaupun enggak apa-apa. Makin kita rendah hati, percayalah, makin tinggi Tuhan akan angkat hidupmu. Jadi seberapa tinggi saudara mau Tuhan angkat hidupmu, itu tergantung seberapa rendah hatimu di hadapan Tuhan. Kalau sombong-sombong, gini-gini ya cuma itu. Kalau orang semua kerja, ya pura-pura selfie, pura-pura Facebookan, pura-pura Instagram supaya nggak ngebel, supaya nggak kotor, supaya nggak rusak bedanya. Di sini itu. Kalau ada cewek-cewek yang malas kerja, jangan pikir kami cowok-cowok ini nggak lihat. Dia nggak cowok-cowok. Cantik, mau secantik apapun, mau secantik Agnes Monica lah kita bikin ya. Nah, itu mantan murid saya itu. Mau secantik Agnes Monica, mau sejago apa kita nyanyi, 7 oktav. Tapi giliran orang semua nyapu, ngepel, bersih-bersih, kita pura-pura duduk-duduk, gak mau kena kotor. Jijai kami melihat itu. Tapi dengar, kalaupun kita nggak sejati Agnes Monica, mungkin talenta kita nggak begitu banyak. Tapi waktu kita mau melayani, walaupun kita udah salah, udah pakai bedak, iya kurang bersih. Lalu kita ambil alat, kita nggak mau, jaga image. Percayalah, bukan hanya laki-laki, Tuhan dari surga pun melihat keren ini. Ini kayaknya cocoknya sama ini yang terbaik.
biasanya banyak muka-muka yang gak senang. Ini pemilik kok tahu aku kayak gitu ya. Sama juga laki-laki kayak gitu, ya kan perempuan ya. Kalau laki-laki itu sukanya bergaya, necis, ya necis gak salah, sekali gak salah. Pangkasnya selalu yang terbaru, tapi giliran kerja selalu pura-pura ke kamar mandi, pura-pura apa lah. Yang kayak gitu susah bantunya itu. Dan saya berharap orang-orang Pantai Kosta dari dulu harus melayani. Dengar ya lagu-lagu orang tua kita dulu. Setia, setia, setia sampai mati. Sampai mati. Oh, kotor-kotor sedikit aja bukan Pantai Kosta itu. Gak apa-apa, kotor. Harus setia sampai mati. Itu Pantai Kosta. Harus melayani. Jangan gengsi-gengsian. Kalau kita gengsi-gengsian, firman Tuhan bilang gak bisa jadi terkemuka. Kalau mau jadi terkemuka, belajar melayani Tuhan. Saya banyak sekali pengalaman-pengalaman di mana Tuhan tuntut saya belajar rendah hati. Kamu itu hamba, kamu itu hamba. Saya pernah pengalaman pertama saya pelayanan ke luar negeri, itu saya belum jadi hamba Tuhan. Lihat, saya mau cerita ini. Saya dulu pertama keluar Facebook, saya pakai Facebook, saya suka tulis catatan-catatan di Facebook. Pokoknya setiap hari ada kesaksianku aku tulis di notes itu. Tuhan itu baik, bangun tidur aku begini, tadi aku kecelakaan. Tuhan tahu, pokoknya apa kesaksianku aku tulis selalu di Facebook itu. Tanpa saya sadari, banyak orang yang diberkati, baca. Dan ada satu ibu, dia baca. Dia diberkati, lalu dia telepon saya, Pak, bisa nggak melayani ke Ipoh? Oh bisa, saya bilang. Saya nggak tahu Ipoh itu di mana. Dan waktu itu saya belum jadi pendeta. Pasti minder ya. Disuruh melayani kita bukan pendeta. Lalu telepon lagi, Pak, kapan Pak ke Ipoh? Lalu saya tanya, Ipoh di mana rupanya Bu? Di Malaysia Pak. Malaysia? Lalu saya bilang, Bu, saya ini belum hamba Tuhan. Lalu dia bilang, nggak apa-apa Pak. Kami ada beberapa gereja Indonesia di Malaysia ini sering kali dengar baca tulisan-tulisan Bapak dan kami berkati. Bagi kami nggak penting pendeta Pak. Yang penting Bapak datang ke sini sampaikan firman Tuhan. Kami diberkati dengan kesaksian Pak. Dahsyat ya. Barang siapa yang mau melayani akan menjadi terkemuka. Belum jadi pendeta pun saya udah ke Malaysia terbang sampaikan firman Tuhan di sana. Ada 7 gereja di Indonesia waktu itu. Lalu setelah saya melayani mungkin sekitar 4 hari di sana, tiba giliran besok saya harus pulang ke Indonesia. Lalu malam itu sepertinya saya melihat mereka itu lagi galau panitia. Gitu. Lalu saya bilang kenapa? Lalu bilang, aduh ada masalah ini Pak Pendeta. Masalah apa? Aduh kita miskomunikasi Pak. Besok nggak bisa ada yang antar Bapak ke bandara. Di mana lagi kami pun nggak ngerti. Aduh. Jadi gimana? Itu pertama kali saya keluar negeri, belum tahu apa-apa. Jadi gimana solusinya Pak? Gak tahu lagi kami Pak. Cuma satu solusinya. Malam ini Bapak harus berangkat dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Jam 11 ada bus. Nanti masalahnya sampai di Kuala Lumpur jam 3 pagi Pak. Kemana nanti Bapak jam 3 pagi? Di Kuala Lumpur pun sama kayak di Tampuk Kiti. Kalau jam 3 pagi tidur orang itu. Dan gak ada teman saya, nggak ada yang bantu saya. Saya belum pernah ke luar negeri waktu itu. Saya bilang, nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak kasih tahu aku nanti turun di mana, naik apa, jam berapa, bagaimana ongkosnya, kemana. Aduh, nggak enak kami Pak. Nggak apa. Nggak enak Pak. Ya mau nggak enak pun kalau nggak ada lagi solusi. Itu nggak ada Pak. Saudara bayangkan, saya diundang ke sana. Jam 11 saya berangkat dari Ipoh sampai ke Kuala Lumpur. Saya bawa koper saya. Sampai di Kuala Lumpur jam 3 pagi. Nggak ada orang. Nggak ada kafe, toko yang buka. Hanya ada di situ tempat halte bus, berhenti. Ada kursi panjang di situ. Aku ambil koperku, taruh di situ. Tidur aku. Nyenyak aku. Kenapa aku bisa nyenyak? Karena di hatiku tidak lagi menuntut untuk dilayani. Aku sadar aku ini hamba itu. Kalau nggak kan bisa kan? Apa ini? Panitia undang-undang nggak beres. Saya tidak diundang. Ini bukan pendeta kalian. Saya diundang bukan. Udah nggak saya nggak gitu.
Kalau saya diundang, saya nggak dihargai, ya wajar ya kan? Namanya kali-kali. Saya diundang, kan bisa saja itu ada dalam pikiranku. Tapi waktu itu enggak. Aku ini hamba Tuhan. Waktu aku bangun pagi, aku ke bandara, aku terbang sampai ke Indonesia dalam keadaan baik-baik. Jadi kan kasihan ya. Daripada aku, gimana nih? Punya capek, lama kali, capek pulang. Capek kalau kita menuntut untuk dilayani. Tapi betapa indahnya kalau kita selalu punya hati. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Itu sebabnya saya berharap anak-anak muda di tempat ini milikilah hatinya Kristus. Hatinya Kristus ini, Markus 10 ayat 45. Aku datang, aku lahir sebagai Immanuel. Aku pun bapakmu, bosmu, tuanmu, nggak nuntut untuk dilayani. Tapi aku mau melayani. Saya berharap anak-anak muda yang ada hari ini, jadilah anak-anak muda yang suka melayani Tuhan. Turunkan gengsi hidup kita. Kalau perlu, tiarapkan harga diri kita untuk melayani Tuhan. Karena memang kita hamba. Dan percayalah teman-teman, sama seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah, begitu juga berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Promosi-promosi akan mengalir kepada orang yang rendah hati. Berkat-berkat Tuhan akan ada kepada orang-orang yang rendah hati. Saya melihat hari ini waktu saya belajar jadi hamba Tuhan yang belajar rendah hati, tunduk sama bos. Apapun kata bos, ya bos. Kadang-kadang capek kurasa. Kemarin itu tanggal 25, saya pikir saya capek itu sekali. Saya jam 4 sudah bangun berdoa karena jam 7 kami sudah harus ibadah Natal di tempat kami. Lalu jam habis Natal kami pergi lagi ke Kabanjaya, ada satu gereja GBI, saya melayani di sana. Habis dari GBI, pergi lagi ke Tiga Raja, nggak berhenti. Saya yang nyetir, saya yang khotbah. Malam langsung lagi ke Sukarawu. Dan kami sampai di rumah sama istriku jam 1 pagi. Tanggal 25 hari Sabtu malam minggu. Besoknya hari Minggu pagi, aku harus melayani Tuhan. Aku udah bilang sama yang undang yang nomor pelayanan kedua dan ketiga, saya bilang saya udah ada pelayanan malam, saya juga perlu istirahat. Nah, itu kan bos itu ya, perlu istirahat. Dia bilang, enggak lah, Tuhan yang kasih kekuatan nanti samamu. Kau kan hamba Tuhan. Iya juga ya. Dan waktu aku berdoa kepada Tuhan, yalah Tuhan, aku mau taat. Secara manusia aku capek, secara fisik aku capek, tapi aku selalu percaya aku ini hamba Tuhan. Kalau aku punya sifat hati yang mau melayani Tuhan, Tuhan akan sertai aku dengan kekuatan. Ini malam ini kan kita selesai Natal nanti, mungkin jam 10 atau jam 11. Perjalanan kami tempuh ke kampung kami itu 3 jam. Kemungkinan paling cepat kali akan tiba malam ini jam 2 pagi nanti di tempat pelayanan saya. Dan besok pagi jam 9 saya harus melayani di satu desa namanya Ujung Delang. Itu Ujung Delang, kalau kamu tahu masalah yang baru-baru ini orang kirim jeruk sama Jokowi. Nah itu jalannya seperti itu. Besok jam 9 saya harus ada di sana. Dan perjalanan dari tempat pelayanan saya ke sana 3 jam sama seperti sini. Artinya nanti jam 2 saya tidur, jam 5 udah harus bangun lagi, pergi lagi. Secara fisik, kalau secara mau ngebos, aku nggak akan mau melayani di situ. Tapi aku datang ke situ karena aku ini hamba dan tugasku melayani bosku. Yang penting aku kerjakan bagianku, layani bosku biar bosku itu senang. Aku percaya Immanuel, dia akan menyertai aku. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan mujizat-mujizat. Belajar anak muda punya hati. Walaupun kadang-kadang secara manusia kita nggak suka, banyak hal yang nggak enak di hati kita. Enaknya tidur, tapi waktu kita belajar menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, percayalah ada mujizat-mujizat, Tuhan akan menyertai hidup kita. Haleluya. Kebajikan, kemurahan itu bisa mengikuti kita asal kita mau punya hati hamba melayani bos. Tenang, asal kita layani bos dengan hati yang benar. Aku layani Tuhan sungguh-sungguh, dengan tulus, tidak dengan motivasi-motivasi yang lain. Percaya bos kita itu akan sediakan segala sesuatu. Lalu
Aku mau siapkan khotbah Natal. Tiba-tiba ada yang telepon, nggak ada namanya. Biasanya kalau nggak ada namanya, hanya nomor saja, itu bukan orang dekat saya, bukan orang siapa-siapa, mungkin orang luar. Lalu aku angkat, dia telepon, halo, ini Kristus. Iya. Halo dekku. Lalu ternyata itu dulu, mungkin sekitar 33 tahun yang lalu, waktu aku jadi sekolah minggu. Dia udah mulai remaja-remaja, dan sekarang abang itu lagi di Jakarta. Dia udah cari nomor teleponku. Akhirnya dia ketemu, dia bilang, dekku, aku senang kali kamu jadi hamba Tuhan. Aku bilang, dek, kirim nomor rekeningnya. Aku kirim sedikit, berkat tuh. Nggak lama dia bicara, tapi berkesan. Lalu aku lihat, dia kirim 11 Juli. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Adik-adikku, dengar semua. Asal kita punya hati yang mengasihi Tuhan, sadar aku ini hamba Tuhan. Kemanapun kita mau melayani, jangan ngebos-ngebos. Bukan hanya di gereja, jadi pelayan Tuhan di rumah, jadi pelayan Tuhan di sekolah. Dan percayalah, kalau engkau melayani teman-temanmu, melayani Tuhan, melayani, jadi pelayan siapa saja dengan hati yang benar, engkau tidak akan makin kecil. Justru engkau Tuhan akan angkat makin besar, makin besar, makin besar, makin terkemuka. Miliki sifat sama seperti Yesus. Percayalah, malam hari ini kuasa Natal akan terus menyertai kita semua. Maukah saudara hidup sama seperti Yesus? Mau melayani? Bilang kiri kanan, aku gak mau lagi menuntut untuk dilayani.